Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berjudul Samsat Balai Endah. Dengan anggota, saya Kadian Mananda dengan NIM 67012138087 dan rekan saya Alistiwanif Al-Hakim 67012130063. Muhammad Hanif Oleh Rasid dengan NIM 6701213019. kami akan mempresentasikan dari tugas besar program studi pemodelan mata kuliah pemodelan proses bisnis. Latar belakang, pemodelan proses bisnis digunakan mengevaluasi dan melakukan perbaikan proses bisnis di masa mendatang. Dari analisa proses bisnis, umumnya melibatkan pemetaan proses dan proses di dalamnya, hingga tingkat aktivitas atau kegiatan. Analisa tersebut dapat dilakukan melalui pemodelan proses bisnis yang menggambarkan cara orang-orang atau pihak-pihak yang saling berinteraksi dalam sistemnya, dan dijelaskan dengan cara yang sadar. Pemodelan proses bisnis itu dapat dipaparkan lebih lanjut dari proses bisnis pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bale Endah menggunakan pendekatan BPMN. Nah, BPMN merupakan Business Process Modeling Notation yang menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Samsat Balai Endah merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pelayanan masyarakat. Salah satunya yaitu melayani proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerah Balai Endah Kabupaten Bandung. Pengunjung awalnya mengambil formulir pada layanan cek fisik kendaraan untuk melakukan pendaftaran dan diisi berdasarkan data identitas pengunjung. Setelah diisi, maka formulir diberikan ke layanan cek fisik kendaraan untuk melakukan proses cek fisik kendaraan. Setelah kendaraan pengunjung dinyatakan memenuhi standar, selanjutnya pengunjung menyerahkan fotokopi identitas diri dan surat identitas kendaraan ke layanan cek fisik kendaraan. Data tersebut akan diverifikasi oleh layanan blokir. Setelah proses verifikasi selesai, maka dilakukan proses pengesahan pada layanan kelompok kerja. Pengesahan ulang atau penuh 5 tahun, selanjutnya pengunjung melakukan pembayaran ke layanan Pokja Pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka akan dicetakkan surat tanda nomor kendaraan dan plat nomor yang baru. Setelah proses cetak dan pembuatan plat nomor selesai, pengunjung dapat mengambilnya pada layanan Pokja penyerahan STNK dan plat motor. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, dalam tugas besar ini akan dibangun model simulasi antrian pada Samsat Bale Endah, dan selanjutnya akan dibuat simulasi untuk menentukan model layanan yang paling optimal pada pelayanan pembayaran pajak untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana memodelkan dan mensimulasikan pelayanan pembayaran pajak untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Samsat Bale Endah. Kemudian, adapun tujuannya yaitu mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah menghasilkan solusi optimal dalam memodelkan dan mensimulasikan proses pembayaran pajak yang optimal untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di Samsat Bale Endah. Berikut adalah gambaran sistem saat ini atau sistem as-is. Tahap pertama, wajib pajak datang ke kantor Samsat dengan membawa STNK, BPKB, dan KTP. Kedua, wajib pajak harus mengisi formulir perpanjangan STNK yang telah tersedia di loket. Ketiga, memberikan formulir yang telah diisi berdasarkan dengan lampiran dokumen yang menjadi syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor ke loket pendaftaran. Setelah itu, wajib pajak dapat menunggu panggilan. Dan nantinya apabila tidak ada kendala pada berkas yang telah diserahkan, maka petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayarkan. Kemudian wajib pajak diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelahnya menunggu panggilan untuk penerbitan STNK dan surat ketetapan pajak daerah baru di loket bagian pengurusan STNK dan SKPD baru.
Setelah itu, wajib pajak dapat menerima STNK dan SKPD yang baru dan diharuskan untuk melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan dan dilakukan pembaruan. Nah, berikut ini proses bisnis yang berjalan dalam bentuk BPMN, dimulai dari start, yang mana wajib pajak diminta untuk mengantri di loket dan kemudian mengisi formulir. Setelah formulir diisi, formulir diserahkan kepada petugas dan juga wajib pajak menyerahkan berkas-berkas yang diminta atau sebagai persyaratan, yaitu ada STNK, BPKB, dan juga KTP. Setelah formulir dan berkas-berkas diterima oleh petugas melakukan pengecekan dan di sini ada exclusive gateway yang merupakan yang mempunyai value valid dan tidak valid. Dan kondisinya jika pengecekannya itu benar atau berjalan dengan baik, proses akan dilanjutkan, lembar pajak diproses. Kemudian lembar pajak yang telah diproses diberikan kembali kepada wajib pajak dalam bentuk lembar besaran pajak yang kemudian harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk nantinya akhirnya wajib pajak dapat mendapatkan STNK baru yang sudah disahkan. Baik, kemudian di sini ada kelemahan proses bisnis berjalan dan usulan perbaikannya. Proses bisnisnya yang pertama itu ada proses bisnis pengisian formulir. Kelemahannya itu harus datang langsung, perlu waktu khusus yang dapat menimbulkan antrian yang panjang. Dan usulan perbaikan dari kami akan lebih efektif atau lebih baik jika formulir pendaftaran bisa diisi melalui online atau form, lalu wajib pajak tersebut tinggal membawa formulir atau mencatat nomor referensi pengisian formulir dan membawanya langsung ke kantor Samsat. Yang kedua ada proses bisnis bagian pembayaran, kelemahannya setelah wajib pajak menerima lembaran besaran pajak, pajak harus pergi ke loket pembayaran terlebih dahulu untuk membayar. Dan usulan perbaikan dari kami yaitu akan lebih efisien jika wajib pajak dapat langsung membayar pada saat ia menerima lembaran besaran pajaknya. Setelah diketahui permasalahannya, berikut gambaran sistem yang kami usulkan. Pertama, wajib pajak mengisi formulir secara online. Formulir dapat diakses di website resmi Samsat. Kemudian wajib pajak datang ke Samsat Bale Endah dengan membawa berkas sebagai syarat pembayaran pajak. Terus, wajib pajak mengantri untuk menyerahkan berkas. Setelah itu, wajib pajak dapat menunggu panggilan. Dan nantinya apabila tidak ada kendala pada berkas yang telah diserahkan, maka petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak. Wajib pajak diarahkan untuk membayar pajak dengan nominal yang sudah tertera di lembaran besaran pajak. Setelah dibayar, wajib pajak menunggu panggilan untuk penerbitan STNK dan surat ketetapan pajak daerah. Baru di loket bagian pengurusan STNK dan SKPD baru. Kemudian wajib pajak dapat menerima STNK dan SKPD yang baru dan diharuskan untuk melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan dan dilakukan pembaruan. Nah, berikut ini proses bisnis usulan dalam bentuk narasi proses bisnis. Siang ini pukul 12, aku diperintahkan ibuku untuk membayar pajak motor kesayanganku di Samsat Bale Endah. Tahap pertama yang aku lakukan adalah mengisi formulir pembayaran pajak yang ada pada website resmi Samsat. Pada website resmi Samsat terdapat informasi mengenai pembayaran pajak dan formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir tersebut, aku pun pergi ke Samsat Bale Endah membawa berkas persyaratan yang tertera di website tadi, yaitu ada STNK, BPKB, dan KTP. Sesampainya di kantor Samsat Bale Endah, aku langsung mengantre di loket untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan tadi. Kemudian berkas-berkas tadi dicocokkan dengan kendaraan kita yang hendak dibayar pajaknya. Kemudian aku diberikan lembar besaran pajak yang berisikan nominal pajak yang harus aku bayar. Aku pun membayarnya di loket dan diminta untuk menunggu proses pencetakan dan pengesahan STNK yang baru.
Setelah STNK baru selesai dicetak, namaku dipanggil untuk segera mengambilnya. Berikutnya, aku diminta melakukan pengecekan kesesuaian data yang ada pada STNK yang baru. Karena datanya sudah cocok dan tidak ada masalah, aku langsung pulang kembali ke rumah. Nah, ini yang berikutnya ini adalah gambaran proses bisnis menggunakan notasi BFRN yang sudah ditambahkan usulan perbaikannya. Bedanya adalah yang pertama ini untuk bagian pengisian formulir dilakukan secara online dibandingkan yang sebelumnya ketika wajib pajak harus datang dulu ke Samsat Balendah baru kemudian mengisi formulir di sana. Dan juga untuk pembayaran yang tadinya harus pergi ke loket pembayaran terlebih dahulu, untuk yang setelah usulan perbaikan ini, setelah wajib pajak menerima lembar besaran pajak, wajib pajak diminta untuk langsung membayarnya. Ya, baik, mungkin sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.